yang bisa Bapak sampaikan terkait masalah di kelas saya yang sudah saya identifikasi. Yang perlu saya selesaikan itu ada 4, Pak. Yang pertama itu tentang rendahnya pemahaman peserta didik mengenai materi IPA sistem peredaran darah pada manusia. Lalu yang kedua itu tentang matematika, materinya volume, debit, dan waktu. Yang ketiga itu mengenai kemampuan peserta didik yang masih rendah dalam membuat karya sastra pantun. Lalu yang keempat itu mengenai letak geografis di Indonesia yang berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Nah, sebagai rekan sejawat yang juga mengajar ya Pak di kelas 5, itu pasti Bapak mempunyai beberapa solusi yang bisa diberikan kepada saya. Nah, apa aja sih Pak yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas ini? Ini berarti yang pertama itu pemahaman di sistem peredaran darah manusia ya. Masalahnya media pembelajaran. Jadi Ibu di sini ada eksplorasinya media pakai video, terus satu lagi pakai alat peraga. Nanti alat peraganya yang buat Ibu atau visual? Saya Pak. Ibu berarti. Nah, itu bisa dilakukan. Ini media pembelajarannya udah bagus, media video, tapi berarti media videonya mengenai peredaran darah manusia. Terus alat peraganya buatan Ibu nanti diperagakan oleh anak itu satu alat peraga buat satu kelas atau satu. Mungkin kalau lebih baik buat ribet enggak? Kalau misalnya nggak ribet, satu kelompok itu satu punya. Kalau misalnya susah ya udah nggak apa-apa, satu kelas itu cukup satu. Tapi nanti bergantian. Terus kalau saya boleh menyarankan, Bu, pakai aja yang materi media pembelajaran yang AR, augmented reality. Nanti masuk ambilnya di itu aja di assembler.edu. Nanti ada kalau nggak salah tentang materi ini peredaran darah itu ada di sana. Jadi sebelum ke di antara media dan sebelum ke alat peraga itu kasih dulu di alat 3D media 3D itu di augmented reality itu. Nanti saya kasih yang assembler.id. Terus kan Ibu ini di media aja. Kalau misalnya mau, kalau menurut saya kasih model pembelajaran yang menarik, misalnya di di materi IPA sistem peredaran darah manusia seperti ini cocok. Biasanya anak-anak senang kalau pembelajarannya aktif. Terus yang keduanya ya debit Pak. Debit itu ini media pembelajarannya pakai metode jembatan keledai, media tangga jembatan profesi, media domino cards, media peraga. Nanti ini model pembelajarannya mau pakai apa? Belum ini ya. Paling saya akan menggunakan PBL sih Pak. PBL. Jadi berdasarkan. Ya, saya juga mau menyarankan itu tentang PBL. Jadi kasih soal matematikanya kasih problem aja dulu, kasih permasalahan yang nanti dicarikan solusinya sama peserta didik. Terus kalau bisa dikelompokkan, jangan individu, itu akan kesulitan kalau anak-anak itu dikelompokkan. Terus kalau yang ketiga membuat karya sastra ya pantun. Oh ini peserta didik belum memahami konsep pantun. Kalau misalnya anak-anak bikin pantun nanti susah nggak Bu kira-kira? Kalau misalnya mereka sih lebih ke kalau berdasarkan pengalaman yang kemarin ya Pak. Jadi anak-anak itu tidak bisa menuangkan kata-kata gitu Pak. Konsepnya udah paham, tapi ketika disuruh membuat itu susah gitu. Dan jadi ya tidak sesuai dengan ciri-ciri pantun teh harus seperti apa gitu. Sulit ini ya. Memahami dan menuangkan jadi pantun. Sulit berkreatifnya. Ya. Kalau bisa mah pakai ini aja Bu, diproyekkan, bikin proyek biar mereka buat pantunnya itu kalau mau juga berkelompok tidak apa-apa, namanya juga belajar kan. Jadi kelompok itu gunanya kan untuk diskusi. Kalau misalnya ada yang satu tidak paham, biarkan teman-temannya memberikan masukan juga. Buat kelompok, kemudian nanti diproyekkan membuat pantun dan dihias-hias. Misalnya satu lembar dikasih HPS aja Bu. Buat pantun di tengahnya, kemudian di pinggirnya dikasih warna, dikasih tempelan-tempelan. Jadi proyek-proyek sederhana. Kalau LKPD? LKPD-nya berarti berlatih mengenai pantun itu. LKPD kasihnya kalau mau mengenai konsep-konsep yang dikasihkan di LKPD, anak-anak mengerjakan tugas-tugas yang diberi LKPD itu
tugasnya mereka memahami tentang pantun-pantun itu. Nanti proyek hasilnya bikin pantunnya. Kalau mau juga latihan buat pantun di LKPD boleh. Jadi di LKPD ya dituangkan, kemudian nanti di apa namanya di proyek itu dalam satu lembar buat pantun aja. Nah, dihias-hias gimana mereka. Kalau ibu mau ngasih gambar-gambar yang untuk nanti ditempel-tempel boleh disediakan sama ibu. Biar lebih lucu, gambar bunga misalnya untuk perempuan, temanya ditentukan cuma apa yang bagus, itu bisa dibuat Bu PJBL kalau menurut saya dibikin proyeknya. Tapi proyeknya proyek sederhana kan. Tapi meskipun sederhana tetap aja masuk ke PJBL. Yang penting kan sintaksnya di PJBL ada hasilnya. Kemudian yang keempat ya sebenarnya tentang apa ini? Otak geografis atau pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Jadi media yang menjadi masalahnya ya medianya infografis itu udah bagus. Media infografis untuk menjelaskan materi otak geografis bagus. Video pembelajaran juga bisa dipakai. Apalagi kan kalau sosial itu kan lebih abstrak. Nah ini kalau menurut saya cocok juga pakai PBL ini nih. Karena kan ada kondisi sosial masyarakat, kasih aja problem atau masalah-masalah yang terjadi di sekitar anak-anak. Misalnya individualitas masyarakat atau misalnya mengenai tawuran misalnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nanti apakah ada hubungannya dengan letak geografis? Terutama kan kita di kota. Apa saja permasalahan-permasalahan yang di kota nanti sama ibu dulu. Kalau masalahnya itu berarti dilemparkan ke anaknya itu berupa pertanyaan atau? Bisa pertanyaan, bisa video. Kalau menurut saya lebih baik video. Kasih masalah-masalah aja video, misalnya tentang tawuran anak sekolah misalnya. Itu kenapa bisa terjadi? Itu kan sebuah problem yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Apakah itu ada hubungannya nggak dengan letak geografis? Kemudian kalau misalnya kalau iya di letak geografisnya kita di perkotaan, apa yang sekiranya bisa kita lakukan supaya masalah itu tidak timbul lagi? Seakan-akan mereka menjadi orang yang memecahkan permasalahan itu, jadi detektifnya kan, anak-anak itu suka. Kalau misalkan dari beberapa metode, model, media yang Bapak sampaikan itu, ada nggak sih Pak kekurangan sama kelebihan yang paling menonjol? Kalau kekurangan harus diantisipasi itu waktu. Bisa aja kita pakai PBL, bisa aja pakai jigsaw. Kira-kira waktunya cukup tidak untuk pembelajaran. Kalau di RPP-nya 2 JP kali 35 menit, sekiranya cukup tidak untuk ini. Itu yang harus diantisipasi. Biasanya kan kita kesulitan, apalagi kalau anak-anak yang belum terbiasa. Yang belum terbiasa untuk memecahkan masalah, mencari solusi atas permasalahan itu kan susah. Apalagi kalau misalnya bahan ajarnya kurang. Kalau saya kasih saran, suruh aja bawa handphone untuk mencari sumber-sumber belajarnya dari handphone itu tidak apa-apa boleh. Karena mau tidak mau mereka belajar sekarang kan di era digital lah. Kita nggak boleh melarang-larang itu. Bikin aja dulu ke kepala sekolah, boleh tidak membawa handphone. Orang tuanya kasih tahu, kasih paham. Handphone itu dibawa tapi bukan untuk bermain, untuk digunakan sebagai sumber belajar. Kalau sumber belajarnya dirasa kurang di perpustakaan, tapi kalau misalnya sumber belajarnya banyak di perpustakaan, tidak perlu bawa handphone ya nggak apa-apa juga. Itu yang paling harus diantisipasi waktu. Ini apa ya? Semua solusi yang bagus ya. Ya terus mampu tidak anak-anak membuat kalau misalnya proyek mampu tidak, kalau misalnya tadi proyek sederhana buat pantun yang dihias itu kalau menurut saya bagus aja bisa gitu, mesti mampu lah anak-anak. Kadang kita menganggap anak-anak tidak mampu padahal mereka jauh lebih jago daripada kita. Atau misalnya membuat video editing itu lebih bagus, anak-anak membuat video sendiri itu mereka sudah bisa pakai Canva, kadang buat pakai CapCut kan, kadang pakai InShot dan sebagainya itu udah bisa mereka. Bapak terima kasih banyak atas saran dan solusinya, sangat mencerahkan saya. Mudah-mudahan lancar Bu. Amin. Terima kasih banyak atas solusinya Bapak. Insya Allah pasti saya menggunakan ke depannya gitu ya Pak. Pasti saya bisa
digunakan ya Pak ya untuk kedepannya untuk masalah yang saya hadapi di kelas. Ya, kalau ada apa-apa nanti komunikasi lagi sama saya. Ngobrol lagi. Terima kasih Pak.